Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membuat fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengkoneksikan ya ke sebuah database. Baik, teman-teman, kita cek dulu koneksi databasenya. Kita aktifkan dulu Apache Web Server-nya ya, dan database MySQL-nya, karena pada video sebelumnya kita connect ke dalam database MySQL atau MariaDB, dan karena dia satu paket dengan Apache Web Server yang ada di software XAMPP, kita aktifkan ya service dari Apache dan MySQL. Selanjutnya ya teman-teman, kita buka database-nya. Ya, phpMyAdmin. Kemarin nama database kita adalah DB Python. Ya, di sini ada data pegawai, ada jabatan yang sudah diisi. Isinya adalah divisi pegawai, oke. Lalu di sini ada data jabatan, ya. Di sini ada juga teman-teman pegawai dan jabatan, ya. Ini ada juga. Nah, sekarang coba kita buka ya file Django kita. Oke, sepertinya ini sudah project kita ya, Django. Saya close dulu semuanya. Kita lihat dulu teman-teman settingnya. Ya, settingnya diarahkan ke database mana, ke di project utamanya di My Site, di setting. Ya, kalau kita lihat di sini benar ya, diarahkan ke DB Python. Oke, kita buka dulu Django adminnya. Sebelumnya kita jalankan server Django-nya. Ya, saya simpannya di My Dokumen, change directory, dokumen, ya, lalu Django. Saya aktifkan dulu ya environment-nya, env script. Ya, lalu activate. Kita aktivasi ya virtual environment server Django-nya. Setelah itu kita masuk ke project utama, change directory ya, my site. Oke, kita jalankan servernya Python manage py run server. Ya, oke teman-teman, kita buka dulu Django adminnya, localhost 8000/admin. Nah teman-teman, ini ya, saya logout dulu ya, login, kalian login atas nama user Nasrul, passwordnya Nasrul123. Oke teman-teman, sudah masuk divisi dan pegawai. Mungkin satu lagi jabatan kali ya, maka kita tambahkan karena di database kita nanti relasinya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat, oke, nah ini gabung dengan Django adminnya ya, jadi agak berantakan, digeser-geser dulu. Intinya pegawai itu memiliki jabatan ya. Kita lihat dulu ya di project kita, di dokumen, lalu di Django. Oh, nggak ada screenshot untuk relasionalnya ya. Baik teman-teman, tidak mengapa ya, intinya di dalam database kita ini agak berantakan, harus dirapikan dulu. Ada pegawai,
Ya, nanti dia merujuk ke tabel master, jabatan, dan divisi gitu ya. Nanti kita tambahkan dulu untuk kelas jabatan ya. Kita lihat dulu modelnya teman-teman di dalam MySite ya. Lalu mohon maaf di simpeknya, di modelsnya ini sudah ada semua pelatihan. Kita nggak semua table ya, materi, kontak, jabatan, gaji, ya apakah ada untuk jabatan, divisi ya. Lalu teman-teman setelah itu divisi kita lihat dulu ya, kalau enggak nanti kita import ulang ya. Gaji, jabatan ada ya, maka kita tambahkan di simpek admin.py satu model lagi yaitu jabatan. Oke, sudah connect. Lalu kita register satu kelas baru yaitu jabatan. Ya, oke. Disimpan, di refresh. Harusnya udah masuk satu, teman-teman ya. Oh, ops ya. Kita jalankan dulu. Di sini terjadi masalah di simpek ya. Di adminnya tadi ya, line modelnya sudah terregister untuk simpek. Ya, kita jalankan lagi, teman-teman. Oke. Ya, ada jabatan ya. Pegawainya sudah ada, ya. Jabatannya sudah ada. Kalau kita lihat, teman-teman, ya ini ngetes aja ya kemarin ya. Data-datanya, oke, divisinya juga sudah ada. Baik, ya di sisi Django admin ya sudah terkoneksi ke database DB Python, minimal ada tabel 3 tabel yang kita akan jadikan contoh studi kasus CRUD-nya. Kita buka juga aplikasinya, teman-teman. Simpek sistem informasi pegawai /home mungkin ya. Oke. Ada menu home, ada about ya, ini untuk company profile. Dropdownnya nanti kita mau isi dengan master data 3 ya. Divisi, jabatan, dan satu lagi pegawai. Baik, teman-teman, berarti ya menunya kita tambahkan di my site ya, di simpek, lalu di templates ya, di menu.html, linknya kita ganti dengan master data. Oke, link yang pertama mungkin data divisi. Kita masih kosongkan hyperlinknya ya. Lalu jabatan. Ya, satu lagi adalah teman-teman pegawai. Satu lagi pegawai. Ya, oke. Kalau sudah, ya teman-teman, divisi jabatan pegawai, ya sudah siap CRUD-nya. Coba kita lihat dulu ya, master data divisi jabatan pegawai. Nah, tahap pertama kita akan menampilkan master data divisi, master data jabatan, dan master data pegawai ya. Oke. Coba kita tampilkan. Nah, caranya teman-teman, kita tadi kelasnya sudah kita lihat ya, ada pegawai, ada divisi, dan ada teman-teman satu lagi jabatan. Selanjutnya kita diperintahkan untuk menambahkan menu ya. Ya, berarti ada menu nanti pegawai, divisi, dan jabatan. Ini nggak usah pakai view, nggak apa-apa ya, teman-teman, langsung saja. Artinya view yang sedang aktif saat ini yaitu view sisi simpek gitu ya. Oke, ya, saya simpan.
Nah, ini biasa langsung ya, nggak usah panggil view-nya lagi. Di dalam URL, oke, kita tambah. Mungkin saya kasih komentar ya, teman-teman ya. Ini baru dua nih salam yang sebelumnya ya. Ini saya hapus aja, galeri juga. Oke, saya kasih komentar. Ini untuk ya menu-menu CRUD, menu-menu aplikasi ya. Menu-menu atau URL aplikasi. Ada 3 ya teman-teman ya. Satu divisi, diarahkan nanti kita buat fungsinya divisi. Atau kita lihat dulu slide-nya. Di sini get pegawai, berarti kita get divisi. Ya, name-nya divisi, teman-teman. Oke. Kita buat 3 divisi, lalu apa teman-teman? Jabatan, lalu satu lagi pegawai. Berarti get jabatan, nama fungsinya diffuse nanti ya, lalu get pegawai. Untuk nama linknya samakan saja dengan routingnya, jabatan, lalu pegawai. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat ya 3 buah fungsi, get divisi, get jabatan, sama get pegawai di URL. Di view ya. Di view kita buat 3 buah fungsi. Nah, ini teman-teman ya. Kita buat. Ya, oke. Ada dev get divisi. Ada fungsi dev ya get teman-teman, jabatan, dan satu lagi ada fungsi get pegawai. Oke, selanjutnya adalah kita proses teman-teman fungsi-fungsi ini untuk mendapatkan data dari tabelnya masing-masing. Kalau kita lihat di sini karena tadi copy paste masih diarahkan ke view atau diarahkan ke sebuah halaman gitu ya, ke template. Nah, sekarang kita ambil satu-satu dulu. Oke, kita lihat slide-nya ya, teman-teman. Nanti tinggal menjalankan ORM, select bintang from pegawai, select bintang from divisi, dan select bintang from jabatan. Oke ya. Oke. Sekarang kita coba menggunakan ORM-nya. Nanti di sini ada pegawai, ada divisi, dipanggil kelasnya masing-masing, diarahkan ke template baru, pegawai HTML, lalu teman-teman di render ya ke dalam template-nya masing-masing ya. Saya ambil saja dari project yang sudah ada teman-teman. Oke, nah ini ya teman-teman, sudah ada contohnya. Yang pertama ya teman-teman, kita untuk mengambil data divisi ya. Nanti kita ubah saja get divisi. Nah, di sini kita ganti menjadi variabelnya divisi list. Oke. Ya, nama modelnya tentu saja divisi.
Jadi seperti melakukan select bintang from divisi gitu ya. Lalu teman-teman ya nanti ngebuat template baru, file baru HTML divisi.html ya. Nanti kita ambil divisi listnya ya, kita lempar ke divisi HTML, misalnya kita samakan divisi list ya. Ini buat ngetes aja, print divisi list ya. Lalu setelah itu di rendering ke mana teman-teman, ke template dengan request yang tadi, dan ada konteksnya, ada data array-nya ya, yaitu berupa data divisi list. Oke, teman-teman di sini masih error karena belum didaftarkan modelnya. Ya, kita daftarkan dulu seperti sampelnya. Jadi kita panggil ya from model import bintang. Jadi dari model yang ada di aplikasi ini diimport semua, nanti model-modelnya yang sudah diinspect DB sebelumnya. Oke, saya tambahkan di atas ini teman-teman. Di dalam file modelnya ini semua kan banyak sekali ya kelas-kelasnya. Nanti sudah disertakan di view-nya agar kita tadi tidak error saat memanggil model-model. Oke teman-teman, saya simpan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat file divisi HTML. Kita save as aja dari home ya, ini dia ya. Oke, sekarang kita kita save as ya, kita save as ya menjadi file misalnya tadi apa, divisi.html. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ke get bootstrap. Bentar, saya akan coba koneksi dulu ke internet untuk mengambil sampel table gitu ya. Setelah kita nanti berhasil membuat teman-teman datanya, video selanjutnya adalah menginput data melalui form. Kita buka dulu getbootstrap.com sebagai ya default utama template aplikasi kita. Kita akan ambil teman-teman tabelnya, sampel tabelnya. Oke, sambil menunggu membuka tabelnya teman-teman, berarti ini kita hapus dulu ya, ini divisi ya, kita hapus. Yang disisakan adalah inheritance template-nya. Kita beri judul dulu boleh, H3 misalnya ya, tutup H3 ya. Selanjutnya di sini daftar divisi, nanti pakai table ya, pakai table ya. Oke, kita buka dulu get bootstrap-nya, lalu di documentation, lalu pada table itu mungkin ada di konten ya, content tables. Nah ini dia ya, silahkan ambil teman-teman table yang diinginkan. Mungkin yang belang-belang aja ya, abu-abu putih ya, ini saya ambil yang ini teman-teman. Wah, di sini kelasnya table strip. Untuk bentuk table yang sudah ada di paling atas ya. Nanti ada table headernya, ada table bodinya. Ini saya copy aja teman-teman ya, lalu saya paste di bawah daftar divisi atau berada di area blok konten ya. Tadi nama kelasnya table kita lihat di bootstrapnya, table strip. Oke gitu ya, table strip, mengambil dari bootstrap ya untuk tabelnya. Oke teman-teman, untuk judul kolomnya ada nomor. Kalau divisi cuma 2 kolom aja ya, dan nama gitu ya, kita sesuaikan ya teman-teman, dan nama. Oke, untuk table bodinya di looping nanti teman-teman ya, table
bodinya di looping untuk TR-nya. Nah, ini dia. Oke, baik teman-teman, kita tes dulu ya. Kita buka aplikasi dulu ya. Masih jalan servernya. Kita buka aplikasinya. Data, master data, divisi. Oh, menunya belum diubah ya. Menunya di menu.html seperti loop kita link ke menu-menu yang lain, kita panggil name dari linknya. Ya, divisi dulu ya. Kita lihat di URL divisi dengan fungsi get divisi, nama hyperlinknya adalah divisi ya. Oke, berarti di menunya di sini diarahkan ke divisi. Divisi ya, saya simpan ya. Lalu saya refresh master data divisi. Oke. Ini sudah ada data-data ya, tadi dummy-nya ya. Sekarang kita konekkan tadi ke database DB Python ke tabel divisi ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kalau sudah terbuat tabelnya melooping data yang tadi dari view ya, divisi HTML menerima array ya, divisi list ya, dengan nanti nama array-nya yang diterima di sana divisi list juga ya. Di dalam slide langkah selanjutnya adalah melooping ya, for data in pegawai list. Kalau kita berarti in divisi list data, nanti ada data name, data nama, gender, dan seterusnya. Kalau kita berarti data nama aja ya, kan divisi cuma 2 ya. Oke teman-teman ya, saya ambil dari project yang sudah ada ya, sama, hampir sama. Nah, kita hanya ngambil ini teman-teman ya, loopingnya. Loopingnya berarti kalau ini udah ada tombolnya, kita belum dulu. Oke, dari divisi yang tadi masih manual, TR-nya ada 1, mark, auto, modo. Kalau kita lihat ya, ini kita hapus aja. Ini adalah objek looping, 1 baris nanti jadi 1000 baris. Kalau input datanya sudah 1000 ya. Ngelooping data di dalam Python menggunakan for. Tadi yang dilempar dari view adalah divisi list ya. Maka di sini teman-teman kita masukkan ya array-nya divisi list dengan aliasnya data ya. Untuk nomor urut nanti di counter ya. Kalau di pemrograman PHP nanti buat variabel nomor, nanti nomor plus plus ya, pakai incremental. Kalau di Python bisa menggunakan for loop, counter dihitung ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena hanya ngisi kolom nama, ya deskripsi ini nggak usah. Tombol-tombol sementara belum dulu ya. Ini akan dibahas pada video selanjutnya. Mengubah data dan menghapus data. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, loopingnya gitu aja. Ya, for and for, teman-teman. Divisi list, ya, in data. Ini aliasnya data, berarti nanti kita masukkan field di tabel divisi data namanya ya, karena di tabel divisi teman-teman hanya 2 field, ID nggak perlu ditampilkan, cukup nama, kolom nama saja. Oleh karena itu di sini kita tampilkan kolom nama ya. Saya simpan teman-teman. Oke, saya refresh maka tampil data divisinya ya. Nah, kita bisa perlakukan juga untuk data jabatan dan data pegawai. Oke, kita copy paste aja view-nya ya di sini ya, teman-teman. Ini hampir sama semua. Ya, ini saya copy ya, jabatannya kita seperti get divisi, diganti nama fungsinya get jabatan sesuai yang sudah didefinisikan di URL jabatan. Nanti root URL-nya dilempar ke view ke fungsi get jabatan ya. Lalu teman-teman panggil model jabatan. Ini sahabat saja melakukan select bintang from jabatan gitu ya, menggunakan ORM-nya ya teman-teman. Di sini nama array-nya disesuaikan ya, variabelnya jabatan list. Lalu nanti kita buat file baru di template ya, jabatan HTML. Nanti kita save as aja divisi HTML-nya ya. Lalu nanti si template jabatan HTML
nanti akan menerima list jabatan yang sudah dilakukan ORM-nya di atas. Ya, untuk nama array-nya juga disesuaikan jabatan list ya. Oke, ini nggak usah kali ya. Baik, teman-teman. Satu lagi berarti yang pegawai ya. Satu lagi yang pegawai. Ini nggak usah ya. Berarti ini saya copy, saya paste. Nah, ini pasti error, belum dibuatkan, namanya get pegawai. Get pegawai. Ya, di sini berarti pegawai list nama variabelnya ya. Lalu nama modelnya pegawai. Ya, sama ini saya hapus aja ya. Ya, lalu template-nya nanti buat template baru ya. File pegawai.html ya. Lalu di atas ya nama variabel listnya adalah pegawai list, akan dilempar ke pegawai HTML dengan nama variabel yang sama. Nama variabelnya boleh beda di sini ya. Kita samakan saja pegawai list. Oke, sudah semua. Jadi URL-nya sudah, view-nya sudah, tinggal template-templatenya nih ya. Sekarang divisi kita save as menjadi jabatan HTML. Sama menggunakan inheritance template ya, yang nanti menginduk ke indeks HTML ya. Oke, file save as menjadi nama filenya adalah jabatan HTML ya. Lalu di menu teman-teman ya, karena di URL sudah buat ya, ada nanti manggil jabatan, linknya dan pegawai untuk nanti menampilkan data jabatan dan data pegawai. Sekalian aja untuk pegawai juga ya. Ini saya copy aja ya teman-teman. Data apa teman-teman, jabat. Ini URL-nya jabatan. Satu lagi URL-nya adalah pegawai ya. Oke, saya simpan ya. Lalu di refresh teman-teman. Untuk master data divisi dapat, master data jabatan. Oh, belum di hyperlink, belum di looping ya. Di jabatannya ya. Nah, jabatannya teman-teman daftar jabatan, judulnya. Yang agak banyak berarti di pegawai nanti ya. Dia menampilkan nama saja juga. Kita lihat dulu database-nya. Data jabatan ya hanya 2 buah field, ID dan nama. Oke, sama-sama. Berarti di sini data. Terusnya teman-teman di sini jabatan list ya. Jabatan list ya. Lalu teman-teman apa namanya di looping gitu ya. Ya, oke. Atau di sini ya, mohon maaf. Nah, ya, di sini ada yang ngasal ngetiknya ya. Tusnya saya hapus dulu deh di database masternya ya. Teman-teman jabatan ada tus tuh ya, dihapus saja ya. Itu buat ngetes saja kemarin. Oke, ini sudah ada data jabatan ya dari direktur sampai staff. Sudah ada semua ya. Sekarang master data pegawai tentunya belum ada karena belum di looping ya. Itu masih error ya. Oke, kita lakukan yang sama untuk pegawai. Ya, di save as teman-teman jabatannya, file template-nya. Karena tadi teman-teman di view di fungsi get pegawai di return render ke template. Template-nya namanya pegawai.html. Berarti jabatan.html kita save as lagi. File save as ya menjadi pegawai HTML, kita simpan di templates. Pegawai ya, oke. Oke, teman-teman, di sini ngelempar ke template pegawai ada array bernama pegawai list ya. Berarti atasnya kita ubah dulu ya, data pegawai, daftar pegawai ya. Nah, pegawai agak banyak teman-teman di database-nya ya, di table pegawainya. Foreign key-nya 2 di sini. Ada jabatan dan divisi ID ya. Nama namun kita nggak buat semua
ya teman-teman. Nanti mungkin ada detailnya ya, mungkin yang ditampilkan NIP, nama, ya, gender, tempat lahir nggak usah, jabatan divisi oke, alamat nggak usah, foto boleh ditampilkan gitu ya. Berarti yang nggak kita tampilkan tempat tanggal lahir sama alamat ya. NIP boleh deh ditampilkan. Nanti boleh buat fitur namanya apa? Detail gitu ya. Dipersilakan gitu ya. Ya, oke, teman-teman, sama-sama. Berarti ini ada kolom-kolom yang lain nih, teman-teman ya. NIP gitu ya. NIP, nama, gender. Saya copy banyak aja deh, teman-teman ya. Judul kolomnya. Nama, gender, tempat tanggal lahir nggak ditampilkan ya. Divisi jabatan, alamat nggak usah, teman-teman ya. Foto boleh deh, satu lagi ya. Banyak kan? Ya, foto. Ya, oke, teman-teman. Yang dilempar dari view adalah pegawai list, maka di sini di loopingnya adalah pegawai list. Aliasnya data ya. Oke, ini saya copy paste aja. Ada pertama data NIP sesuai urutan ya di atas ya. Urutan di table headernya NIP, nama, gender. Oke, ini saya copy banyak aja. NIP, nama, gender. Ups, baterainya mau habis. Oke, teman-teman, selanjutnya kita looping ya untuk file name yang lain ya. Sementara kita belum menggunakan join table terlebih dahulu, kita tampilkan apa adanya ya, file di tabel apa namanya, di tabel pegawai ya. Oke, NIP, nama, gender gitu ya. Lihat file name-nya teman-teman, di mengacunya ke database, tanggal lahir, tempat tanggal lahir enggak, jabatan ID, divisi ID, sama foto. Tapi di sini nampilin apa dulu nih? Divisi dulu. Oke. Berarti teman-teman di sini di divisi underscore ID ya. Lalu jabatan underscore ID, ini foreign key-nya ya, belum menggunakan join table. Setelah ini ya. Oke, terakhir adalah teman-teman fotonya. Nanti kita tampilkan fotonya ya, pakai image ya. Tuh. Kita belajar upload ya. Baik, saya simpan teman-teman ya. Maka ya, bentar dicek dulu ya, sudah menggunakan inheritance templating ke index HTML. Untuk areanya berada di blok content and block gitu ya. Ini judul kolomnya, ini jenis CSS bootstrap-nya ya, yang belang-belang abu-abu putih ya. Oke, teman-teman, sepertinya sudah. Dari view melempar variabel pegawai list ya, di sini sudah di apa namanya, di looping dengan alias data ya. Kita eksekusi teman-teman di simpaknya ya. Shift reload dulu boleh ya. Master datanya udah semua ya, divisi sudah, master data jabatan sudah ya, master data pegawai. Nah, ini teman-teman sudah juga. Namun ya, ini masih ngasal ya teman-teman ya. Nanti kita hapus dulu kali ya, apa namanya, foto-fotonya, atau mau ditampilkan bisa ya. Nanti dicari gambarnya dulu. Ada Siti, ada Ahmad, ada Denny ya, dan lain sebagainya. Nanti kita rapikan dulu ya. Mungkin AA, ZZ, CC ini kan nyoba ngetesnya, kita hapus dulu ya. Oke, teman-teman, sudah berhasil, namun ini masih menggunakan apa namanya, foreign key-nya. Kalau ingin ngambil data master nama jabatan ya, nama ya, file name-nya ya, sama satu lagi nama divisi di tabel divisi, teman-teman, maka nggak usah repot-repot pakai klausa inner join di Django-nya karena udah ada ORM-nya.
Teman-teman lihat saja di modelnya. Oke, kita ke model, teman-teman. Model, ya. Nah, kita lihat slide-nya dulu boleh. Nah, teman-teman seperti ini. Ada divisi nama, ya. Divisi ini apa? Kita lihat teman-teman di modelnya. Nah, teman-teman, data pegawai. Nah, teman-teman, yang ternyata benar di sini ada foreign key, ya, merefer ke tabel jabatan dan divisi untuk si pegawai ini. Nama nama relasinya ke master jabatan dan divisi. Kalau ke model jabatan, ya jabatan. Kalau ke tabel divisi, divisi. Berarti, ya teman-teman, di sini di dalam pegawai HTML ini berarti diganti, ya. Yang tadinya foreign key dipanggil nama relasinya. Divisi titik nama. Nama ini adalah kolom di tabel divisi. Ini bukan nama tabel ya, melainkan nama relasi. Yang ini teman-teman jabatan titik nama juga, ya. Dari relasi jabatan panggil kolom nama di tabel jabatan. Saya simpan, ya. Saya shift reload, ya, atau di refresh aja. Nah, tampil ya. Nah, join table-nya. Nggak perlu lakukan join table karena sudah menggunakan konsep ORL. Baik, saya hapus dulu nih AA, ZZ, sama CC ya. Biar bersih datanya. Sebelumnya hanya buat ngetes aja. Saya hapus dulu dari sisi database PHP-MyAdmin ya. Ya kalau di sini hanya media aja teman-teman ya. Kita fokusnya di Python. Oke. Ini kasih nama Siti, Ahmad, Denny, satu lagi Hendra ya. Sementara di sini dulu, nanti kita akan ada fitur upload ya. Nama filenya di sini apa? Hendra. .jpg. JPG semua ya, Siti, Ahmad, Hendra. Oke, sementara belum ada upload. Untuk menampilkan videonya, mohon maaf, menampilkan fotonya saya ambil dari picture yang ada ya. Contoh aja. Oke, mungkin saya sudah punya contoh gambar-gambar. Saya ambil ya, image. Nah, ini gambar ya. Teman-teman, saya mau copy aja nih. Nanti disesuaikan namanya ya. Kita boleh copy semua ya. Ya, dokumen kita, project kita ada di dokumen Django, myset ya, myset lagi, ya bukan myset, simpek, mohon maaf, static, simpek, ya image. Nah baru ini ya. Oke, ya tadi teman-teman contoh aja ya, ini masih manual ya. Siti, Ahmad, Hendra, Denny. Siti misalnya ini. PNG ya teman-teman, berarti nanti di rename ya. Siti PNG semua teman-teman ya. Ini Ahmad ya. Atau ganti di sini juga boleh teman-teman ya. Kita database aja nanti ya. Ahmad, satu lagi Hendra dan Denny. Ini contoh aja teman-teman ya. Hendra, satu lagi misalnya ini Denny. Ya, oke, teman-teman. Berarti di database sementara, mohon maaf, saya ubah dulu biar tampil gambarnya. Ini belum menggunakan upload ya. Di PNG, sudah PNG ya teman-teman ya. Kalau yang Ahmad belum nih, yang belum Ahmad ya. Extensionnya saya ganti. Hendra juga. Sama satu lagi Denny. Extensionnya diganti ya, .png. Ya, oke, selanjutnya sama seperti header ini ya, teman-teman, ada gambar, ada slider. Kita lihat dari situ aja. Di templates ya, dari header untuk manggil gambar diawali dengan static load static. Oke. Ya, di pegawai ini paling atas sekali. Atau di sini boleh ya.
Yang selanjutnya ya teman-teman, untuk menampilkan gambar image source ya, nanti diawali dengan nama projectnya di static filenya, nama foldernya, lalu nama filenya. Ini saya ambil aja ya, img source-nya nih. Oke, di pegawai. Berarti di sini teman-teman nih. Oke, di sini ya, ini saya enter aja. Agak panjang. Ya, saya paste. Berarti teman-teman img source static simped image ya. Nama filenya nggak di sini ya. Nama filenya ini yang data foto. Berarti ini kelasnya nggak usah ada kelas bootstrapnya ya. Ya, sampai sini teman-teman. Ya, img source gitu ya. Nanti slash ya nama filenya. Data foto ada di sini. Ada di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini nih. Dia nggak bisa gabung karena ini adalah memanggil, ini mencetak outputnya ya. Kalau pemrograman PHP ada tanda tanya sama dengan kalau di dalam Python cukup seperti ini. Ya, oke, teman-teman, nanti untuk image source-nya mengikuti nama filenya, dan tadi sudah dikopikan sementara di simped image kita, nama-nama file gambarnya sesuai ya. Oke, saya refresh teman-teman. Nah, seperti itu ya tampil ya. Oh, ini agak beda gambarnya, nanti bisa ganti yang lain gitu ya. Ya, misalnya ini ya, teman-teman bebas ya, teman-teman biar seragam aja. Ini misalnya tadi namanya siapa? Denny ya. Saya hapus aja ya. Ini biar seragam aja, teman-teman. Ya, tadi kebesaran berarti dikasih atribut apa? Width. Biar kecil ya. Width. Ini main HTML aja, teman-teman. Misalnya 20% atau nanti disesuaikan ya. Oke, saya simpan. Maka hasilnya harusnya sudah berubah. Demikian teman-teman pembelajaran CRUD, baru satu fitur ya, read ya, menampilkan data dari 3 model, dari model divisi, dari model jabatan, dan terakhir tadi dari model pegawai dengan konsep relasi table, dan bisa menampilkan sementara fotonya ya, tapi masih manual. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk nanti input data sekaligus ngupload gambar. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.